Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil fase dari transformasi tentang 3.2 pergeseran atau pergeseran. Sebelum kami melanjutkan menjelaskan tentang materi translasi pergeseran, kami ingin memberitahu dulu translasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sini sudah diperlihatkan ada papan catur. Catur adalah permainan yang dimainkan dengan cara menggeserkan pemain-pemain untuk membunuhkan dari tim lawan. Jadi dalam hal sehari-hari kenapa kami ambil papan catur? Catur ini sangat identik dengan profesi karena dia menggeserkan. Jadi misalnya ada contoh ratu dari kelompok klub putih berada pada koordinat X-nya 3 dan Y-nya 4 berarti koordinat 3,4. Lalu anak prajurit hitam berada di koordinat X-nya 5 dan Y-nya 2, jadinya 5,2. Maka otomatis ratu ingin membunuh prajurit dari kelompok hitam. Cara ratu bergerak menuju titik 5,2 adalah bergerak dari titik 3,5 ke titik 5,5. Maka dari titik 5,5 dia menuju titik 5,2, maka dia berhasil membunuh anak prajurit hitam. Jadi kesimpulannya dalam permainan catur, anak-anak catur bergerak sesuai koordinat dengan tujuan untuk membunuh tim lawan. Yang pertama akan kami kerjakan kegiatan 2. Ayo kita mencoba. Diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A 1,2, B 3,1, C 4,1, dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Rumusnya dapat kita ambil dari rumus asli X tambah A, Y tambah B. Karena di sini 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, jadi rumusnya X dikurang 4, Y dikurang 2. A aksen sama dengan X dikurang 4, Y dikurang 2. X-nya 1 dikurang 4, Y-nya 2 dikurang 2, jadi hasilnya min 3,0. B aksen X dikurang 4, Y dikurang 2, X-nya adalah 3 dikurang 4, 1 dikurang 2, hasilnya min 1, min 1. C aksennya X dikurang 4, Y dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 4, min 1 dikurang 2, hasilnya 0, min 3. D aksennya X dikurang 4, Y dikurang 2, X-nya 2 dikurang 4, Y-nya 0 dikurang 2, hasilnya min 2, min 2. Yang kedua ada, ayo kita gali informasi. Titik sudut ABCD diketahui A-nya 1,2 melalui X dikurang 4, Y dikurang 2, jadi 1 dikurang 4, 2 dikurang 2. Titik sudut A aksennya min 3,0. Titik sudut T min X, min Y melalui titik asal 0,0. Titik sudut aksennya min X, minnya ada B 3,1. 3 dikurang 4, 1 dikurang 2. Titik sudut aksennya min 1, min 1. C 4, min 1. 4 dikurang 4, min 1 dikurang 2, hasilnya 0, min 3. D 2,0. 2 dikurang 4, 0 dikurang 2, min 2, min 2. Lalu selanjutnya ada, ayo kita kenalan. Setelah kamu melakukan kegiatan 1 dan 2 tadi, maka kamu telah mengetahui cara mendapatkan koordinat bayangan hasil translasi dari suatu titik maupun bangun datar. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini agar kamu mengetahui jenis translasi yang menggerakkan koordinat suatu bangun.
Tentukan translasi yang menggerakkan segitiga merah menjadi segitiga biru. Di sini kami sudah menggambarkan dua segitiga dalam sebuah koordinat kartesius, yaitu segitiga merah dan segitiga biru. Kami dapatkan translasinya yaitu 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Dengan A-nya adalah 6 dan B-nya adalah 3. Maka hasil T-nya adalah 6,3. Lalu, ayo kita simpulkan. Cara mendapatkan koordinat hasil translasi dari suatu benda pada koordinat kartesius adalah dengan rumus X tambah A, Y tambah B. Dengan A-nya itu jika ke kanan, maka hasilnya positif. Lalu jika ke kiri, hasilnya negatif. Dan B-nya jika ke atas, hasilnya positif. Dan jika ke bawah, hasilnya negatif. Lalu setelah mengerjakan kegiatan 2 tadi, kita lanjutkan dengan latihan tingkat 2, pergeseran atau translasi di halaman 108. Yang nomor satunya, tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Yang A sudah terdapat segitiga biru dan segitiga merah. Menurut kami ini dia gambar A merupakan pergeseran atau translasi karena bentuk dan ukurannya sama. Hanya saja terdapat pergeseran atau translasi antara gambar asli dan gambar bayangannya sehingga jaraknya berbeda. Lalu yang gambar B ada 2 gambar merah dan biru. Menurut kami ini bukan, karena gambar B merupakan pencerminan atau refleksi karena jarak dan bentuk terhadap garisnya sama, begitu pula terhadap jarak dan bentuk bayangannya. Lalu gambar C yaitu gambar merah dan gambar biru. Menurut kami ini benar, gambar C merupakan pergeseran atau translasi karena bentuk dan ukurannya sama, hanya saja terdapat pergeseran atau translasi antara gambar asli dengan gambar bayangannya sehingga jaraknya berbeda. Lalu di gambar D ada 2 gambar biru dan merah. Menurut kami ini ya gambar D merupakan pergeseran atau translasi karena bentuk dan ukurannya sama dan hanya saja terdapat pergeseran atau translasi antara gambar asli dengan gambar bayangannya sehingga jaraknya berbeda. Lalu yang D 2 gambar ini bukan, karena gambar D merupakan memperbesar atau dilatasi. Sudah jelas gambar biru lebih besar daripada gambar merah dan ukurannya yang berbeda, gambar asli jadi lebih kecil dari gambar bayangannya. Lalu yang F ada 2 gambar, ini bukan, karena gambar F merupakan perputaran atau rotasi. Karena translasi itu pergeseran, maka bentuk dari gambar itu tidak akan berubah. Sedangkan ini gambarnya berubah atau berbalik karena besar titik sudut dari gambar asli berubah 90 derajat dari gambar bayangannya. Selanjutnya nomor 2, gambar dan tentukan koordinat hasil translasi dari bahan data di bawah ini. A. Translasikan segi 4 merah sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. A-nya min 1,4, B 2,3, C 3,0 dan D min 1,1. Jadi dapat diambil rumus X dikurang 2 Y dikurang 5. A aksen sama dengan min 1 dikurang 2, 4 dikurang 5. A aksennya min 3, min 1. Min 3, min 1. B 2,3, B aksen 2 dikurang 2, 3 dikurang 5. B aksen 0, min 2. C 3,0, C aksen 3 dikurang 2, 0 dikurang 5. C aksen 1, min 5. D min 1, min 1. D aksen min 1 dikurang 2, min 1 dikurang 5. D aksen min 3, min 6. B. Translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Dapat diambil rumus X ditambah 3 Y dikurang 4.
diketahui J min 1,3, K min 1,1, dan L min 4,1. J aksen min 1 tambah 3,3 dikurang 4. J aksen sama dengan 2, min 1. 2, min 1. K min 1,1. K aksen min 1 ditambah 3,1 dikurang 4. K aksen sama dengan 2, min 3. L min 4,1. L aksen min 4 ditambah 3,1 dikurang 4. L aksen min 1, min 3. Nomor 3, segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinat F 3,9, G min 1,4, P 4,2, dan R 6,3. Tentukan koordinat H dan Q. Tentukan pula translasinya. Cara pencarian pertama itu adalah mencari translasinya A, B. Cara mencari translasinya adalah X ditambah A sama dengan X aksen. Di sini X-nya adalah 3, diambil dari F. 3 ditambah A sama dengan 4, diambil dari P. A sama dengan 4 dikurang 3. A sama dengan 1. B, Y ditambah B sama dengan Y aksen. Y-nya diambil dari F 9, ditambah B sama dengan 2. 2-nya diambil dari P 2. B sama dengan 2 dikurang 9. B sama dengan 7. Kemudian cara mencari H-nya, X ditambah 1 sama dengan 6 dari R. X sama dengan 6 dikurang 1. X sama dengan 5. Y-nya, Y dikurang 7 sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 ditambah 7. Y sama dengan 4. Titik koordinatnya adalah 5,4. Q-nya, X ditambah 1 sama dengan X aksen. X-nya adalah min 1 diambil dari G. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Y-nya, Y dikurang 7 sama dengan Y aksen. 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Jadi koordinatnya 0,3. Nomor 4, segitiga WAN berkoordinat di W 0,1, A 1,2, dan N min 2,1. Gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya setelah translasi. A 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Gambar aslinya ada W 0,1, N min 2,1, dan A 1,2. W aksennya, cara mencari W aksennya itu X diambil dari rumus asli X ditambah A, Y ditambah B. Jadi berdasarkan yang diketahui dapat diambil rumus X dikurang 1, Y ditambah 5. W aksen 0 dikurang 1, 1 ditambah 5. W aksen sama dengan min 1,6. A aksen 1 dikurang 1, min 2 ditambah 5. A aksen sama dengan 0,3. N aksen min 2 dikurang 1, 1 ditambah 5. N aksen min 3,6. B, diketahui X ditambah 2, Y ditambah 4. W aksen sama dengan, dapat diambil rumus X ditambah 2, Y ditambah 4. Jadi 0 ditambah 2, 1 ditambah 4, W aksennya 2,5. A aksen 1 ditambah 2, min 2 ditambah 4. A aksen sama dengan 3,2.
N aksen min 2 ditambah 2, koma 1 ditambah 4, N aksen sama dengan 0,5. Lalu dilanjutkan yang nomor C, 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti T-nya adalah 3,3. Kami sudah membuat segitiga aslinya, yaitu segitiga WAN dengan B 0,1 dan A 1,2 dan N 1,2. Jadi cara mencari W aksen, A aksen dan N aksennya. W aksen 0 berasal dari titik W dari titik X dari W dan ditambah 3 berasal dari A-nya, koma 1 dikurang 3, maka hasil W aksennya adalah 3,2. Lalu A aksen 1 berasal dari X dari A dan ditambah 3 berasal dari T-nya, lalu koma min 2 berasal dari Y dari A dan dikurang 3 berasal dari T-nya, maka hasilnya 4,5. Lalu N aksen min 2 berasal dari titik X dari N, lalu ditambah 3 berasal dari T, koma 1 berasal dari titik Y dari N, dikurang 3 berasal dari T. Maka min 2 ditambah 3, koma 1 dikurang 2 mendapatkan hasil 1, min 2. Maka hasil W aksennya 3, min 2 dengan A aksennya 4, min 5 dan N aksennya 1, min 2. Lalu yang nomor D, T 0,2 kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Pertama-tama kami membuat dulu translasi dengan 0,2 dengan segitiga aslinya WAN dan mencari W aksen, A aksen dan N aksennya. Kami mendapatkan T 0,2 sesuai yang diberikan di buku. Lalu 0 berasal dari titik X asli W dikurang 0 berasal dari T, koma 1 berasal dari titik Y dari Y, dikurang 2 berasal dari min 2 dari T. Maka 0 dikurang 0, koma 1 dikurang 2 sama dengan 0, min 1. Lalu A aksennya kami ambil 1 dari titik X dari A, lalu dikurang dengan 0 dari T, koma min 2 dari titik Y dari A dan dikurang 2 dari T. Maka 1 dikurang 0, min 2 dikurang 2 sama dengan 1, min 4. Lalu N aksennya min 2 dikurang 0, 1 dikurang 2 maka mendapatkan hasil min 2, min 1. Jadi W-nya adalah W aksennya adalah 0, min 1 dengan A 1, min 4 dan N min 2, min 1. Lalu sesuai yang kita bilang kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Kami sudah mencerminkan hasil dari W aksen, A aksen, N aksen ke W aksen aksen, A aksen aksen dengan N aksen aksen. Cara mencari W aksen aksen adalah berasal dari refleksi sumbu Y yaitu 0,1 dan A aksen aksennya min 1, min 4, N aksen aksennya 2, min 1. W aksen aksen berasal 0,1, A aksen aksennya min 1, min 4 dan N aksen aksennya 2, min 1. Lalu nomor 5, jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna biru menjadi bangun datar yang berwarna merah. Kami telah membuatkan bangun datar berwarna biru dan bangun datar berwarna merah. Translasinya adalah dari warna biru ke warna merah, dari warna 2 satuan ke atas dan 5 satuan ke kanan dengan T-nya 5,2. Lalu nomor 6, diketahui segitiga OPQ berkoordinat O-nya 2,5, T-nya min 3,4, Q-nya 4,2 dan O aksennya 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya dan koordinat titik P dan Q, P aksen dan Q aksen. Jadi ditanya P aksen dan Q aksen. Jadi kami mencari dengan rumus translasi seperti biasa, yaitu rumus awal X tambah A, Y tambah P. Dengan kami mencari A dan B nya dulu. X tambah A sama dengan X aksen,
X sama dengan 2 kami ambil dari koordinat O, dan ditambah A sama dengan 3 kami ambil dari koordinat O aksen. Jadinya 2 tambah A sama dengan 3, 2 kami pindahkan, jadinya A sama dengan 3 dikurang 2, A sama dengan 1. Lalu Y tambah B sama dengan Y aksen. Untuk mencari B nya, Y kami ambil dari koordinat Y, O, lalu ditambah B sama dengan 1 kami ambil dari O aksen yaitu 1. Jadinya 5 ditambah B sama dengan 1, 5 kami pindahkan menjadi B sama dengan 1 dikurang 5, B sama dengan min 4. Mendapatkan T 1, min 4. Lalu seperti yang ditanya, P aksen dan Q aksennya. P aksen sama dengan X ditambah 1 sama dengan X aksen. X-nya adalah 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Lalu Y-nya, Y dikurang 4 sama dengan Y aksen. Y aksennya 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi T-nya adalah min 2 dikurang 0. Lalu Q, X ditambah 1 sama dengan X aksen. Lalu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dengan Y-nya, Y kurang 4 sama dengan Y aksen. Lalu min 2 dikurang 4 sama dengan 5. Jadi koordinatnya 5, min 6. Selanjutnya nomor 7, seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A min 6,2 dan koordinat harimau berada pada titik B min 2, min 3. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju titik C 4,5. A. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Rumus aslinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. X ditambah A sama dengan X aksen. X-nya diambil dari min 6, ditambah A sama dengan 4, diambil dari C karena rusa dari titik A menuju titik C. A sama dengan 4 ditambah 6, A sama dengan 10. Y-nya, Y ditambah B sama dengan Y aksen, 2 ditambah B sama dengan 5, B sama dengan 5 dikurang 2, B sama dengan 3. Yang B, jika harimau menggunakan transaksi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Diketahui B, min 2, min 3, dimasukkan rumus min 2 ditambah 10, min 3 ditambah 3 sama dengan 8,0. Dapat diambil kesimpulan, harimau tidak dapat menangkap rusa. Yang C, tentukan pasangan bilangan transaksi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. X ditambah A sama dengan X aksen. X sama dengan min 2, ditambah A sama dengan 4. A sama dengan 4 ditambah 2, A sama dengan 6. Y ditambah B sama dengan Y aksen. Min 3 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 ditambah 3. B sama dengan 8. Transaksinya adalah 6,8. Sekian, terima kasih. Apa ada yang bertanya? Fadila. Masih nggak ngerti yang di itu yang hak dari yang inilah yang mana? ada. Ya. Kenapa bisa yang F sama B bergabung terus bisa F bergabung? Hah? Pas yang kenapa F sama B bergabung terus tuh yang Kan dia nomor 3 dibilang segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. PQR itu otomatis menjadi bayangan dari FGH. P merupakan koordinat dari bayangan F, dan Q merupakan koordinat dari bayangan G, dan R merupakan koordinat dari bayangan H. Lalu sudah kami buat diketahuinya, R-nya 3,9, G-nya min 1,4, P-nya 4,2, R-nya 6,3. Lalu kan yang ditanya koordinat H dan Q. H ini berasal dari segitiga FGH, dan FGH-nya kan belum ada,
dan U dari segitiga PQR karena PQ-nya belum ada. Jadinya kami pakai rumus translasi asli yaitu S tambah A, Y tambah B. Karena A sama B-nya atau jaraknya belum diberitahu, jadi kami cari dengan A sama dengan X tambah A sama dengan X aksen. Kan X-nya sudah diberitahu kan, kalau G dia pasangannya dari pasangannya dari Q kan belum dapat, dan juga R pasangannya dari H kan pasangan nih kan belum dapat. Jadi kami ambil F sama P karena mereka sudah ada pasangan emang. Jadi kami sudah tahu koordinat asli dan koordinat bayangannya. Jadi koordinat X ini kami ambil dari 3 dari F ditambah A kan yang dicari, yang tidak tahu, sama dengan X aksennya dari koordinat RA dari koordinat P-nya 4. Jadinya kami balik A sama dengan 4 kurang 3, A dapatnya 1. Lalu B-nya Y ditambah P juga sama, Y-nya kami ambil dari F 9, dan P yang ditanya, lalu Y aksennya berasal dari P yaitu 2. Jadinya 9 tambah P sama dengan 2. Kami balik, jadinya B sama dengan 2 dikurangi 9, B sama dengan min 7. Kan kami balik nak ya. Kemudian bukan pindahkan, karena ditanyakan B maka prosesnya bagaimana, memang sudah proses seperti itu ya. Oke, lanjut yang lain ya. Siapa duluan tadi? Azra, ayo. Yang nomor 1, karena kalian bisa tahu kalau itu merupakan pergeseran atau translasi. Padahal seperti nomor F bisa saja kalian mengatakan itu merupakan sebuah notasi. Kalau translasi itu dia bentuk dari asalnya ke bentukannya itu tidak berubah, sedangkan yang F kan berubah, dia terbalik. Itu kalau digeser pun bentuknya nggak sama, kalau diputar bisa ada berubah. Tapi ini kan yang kami bahas sekarang translasi. Jadi kami berusaha mencari dari setiap gambar apakah ada translasi atau tidak. Sedangkan dia di D ini bisa ditemukan translasi, sedangkan yang dia tidak bisa ditemukan translasi. Ya, siapa lagi? Kan ada yang F nomor 1 yang F itu kalian buat itu rotasi 90 derajat. Dari mana kalian tahu kalau itu rotasi dan sudutnya itu 90 derajat? Kami kan lihat dari dari bangun pertama, kenapa dia bisa berpindah sampai seperti ini. Yang kami lihat artinya bangunnya ini berbalik menjadi seperti ini. Kalau berbalik setelah kami memahami lagi, itu merupakan rotasi karena dia berputar 90 derajat. Kami nggak tahu karena kami balik 90 derajat dari kami lihat ini, karena kami nggak dapat 90 derajat. Kenapa bertanya 20 derajat? Kalau 90 arahnya ke sana. Iya ya. Kalau 90 sisi-sisi yang alas dan atasnya itu berada di kiri dan kanan. Gimana? Itu perputarannya sebesar? Jadi ada kesalahan teknis, kami salah hitung, jadinya ini 180 derajat. Kesalahan teknis atau kesalahan kelalaian dari kelompok nih? Ya, oke, lanjut. Oke. Yuk, iya. Asa? Kan kadang-kadang membuat translasi, apanya yang harus kalian ketahui untuk membuat Pertama, translasi itu kan merupakan pergeseran. Jadi pergeseran antara satu benda ke benda yang lain. Jadi otomatis yang kita perlukan adalah satu bangun asli dalam sebuah koordinat. Lalu agar tahu translasinya yaitu berapa jaraknya. Kalau belum ada jaraknya maka kita bisa ambilkan rumus asli dari translasi yaitu X tambah A, Y tambah B. yang faktor-faktor yang kalian ketahui untuk membuat translasi itu ada tambahan yang lain. Tambahan itu sudah kami jelaskan di situ. Cara mendapat koordinat itu kan dengan X tambah A, Y tambah B. Jadi A-nya itu bisa didapatkan dari jarak berbentuk horizontal, jika ke kanan dia positif, jika ke kiri negatif. Dan B-nya itu dari jarak vertikal, jika ke atas dia positif dan ke bawah dia negatif. Oke. Ya, Putri. Dalam translasi itu ada dengan menggunakan
pencerminan berulang. Bisa jelaskan itu bagaimana caranya? Lalu maksud dengan itu kami itu apa? Yang kita pengen tahu. Dari pencerminan itu kita bisa mendapatkan cara menentukan prestasi juga. Signifikan. Atau nggak apa-apa lemparkan ke anggotanya, anggota kelompoknya. Ya. Enggak gini. Langsung saja Fauzil yang menjelaskan. Fauzil kelompok mereka kan? Ya, mungkin Fauzil bisa menjawab, silakan. Mungkin yang dimaksud pencerminan berulang itu ada benda aslinya, terus kita cukupkan oleh satu cermin, udah dapat satu bayangannya. Misalnya dari A menjadi A aksen, terus yang dinamakan berulang mungkin ya udah dapat bayangan A aksennya itu dipantulkan oleh suatu cermin lagi, jadi A aksen atau bisa A2 aksen. Ya, gimana Putri? Sudah? Siapa lagi? Kelompok lain? Habis? Sudah paham? Ada mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada tutup. Sekian, terima kasih. Ini dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dari kesalahan kata atau kesalahan jawaban dari kami. Kami terima tanggapan dari kalian semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.